warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil aliyil matin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku seiman seakidah di Kabupaten Belitung ini yang semoga kita semuanya, baik yang hadir offline di Masjid Nurul Huda ini maupun yang mengikuti live melalui Facebook IKADI Belitung, yang semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memilih kita menjadi manusia-manusia hamba-hambanya yang dimudahkan untuk menapaki jalan ahli surga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis ini, baik offline maupun online, insya Allah termasuk ahli jannah, ahli surga. Karena begitulah yang dijanjikan Rasulullah SAW. Salah satu ciri ahli surga, orang-orang yang dimudahkan Allah untuk memasuki surga adalah, kata Nabi dalam hadis sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang dimudahkan Allah, semangat, sungguh-sungguh mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin harta untuk menapaki jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Nabi menjanjikan Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini insya Allah wajah-wajah ahli surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hafizakumullah, ada satu ungkapan yang bagus sekali untuk kita perhatikan. Menjadi orang penting itu baik, tetapi menjadi orang baik, menjadi orang soleh itu jauh lebih penting. Menjadi orang penting, mungkin orang ada yang pengen jadi pejabat, ada yang pengen menjadi orang penting di kabupatennya, daerahnya. Itu baik. Tetapi yang perlu kita ingat, menjadi orang baik, menjadi orang soleh itu jauh lebih penting. Maka dari sini, Bapak Ibu hafizakumullah, inilah yang harus kita perjuangkan bersungguh-sungguh untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Menjadi suami yang soleh, ibu-ibunya berusaha sungguh-sungguh menjadi istri yang solehah. Menjadi anak yang soleh, menjadi orang tua yang soleh, menjadi pejabat yang soleh, pemimpin yang soleh, menjadi rakyat yang soleh, menjadi mujtama' masyarakat yang soleh. Limadha? Kenapa menjadi orang soleh itu harus kita perjuangkan?
Sebab Bapak Ibu hafizakumullah, pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan, menetapkan, dan Allah kalau sudah menetapkan di dalam Al-Qur'an, berubah apa tidak? Bisa berubah enggak ketetapan Allah dalam Al-Qur'an? Bapak Ibu, ayat Al-Qur'an bisa berubah enggak? Tidak bisa. Artinya ini sudah menjadi hukum, ketetapan yang tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Apa ketetapan Allah? Bahwa bumi Allah ini akan hanya diwariskan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Apa dalilnya? Ayat yang tadi saya baca, surat Al-Anbiya ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad katabna fiz zabur. Wa laqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr. Yang artinya dan sungguh benar-benar kami telah tulis, kami telah tetapkan di dalam kitab-kitab suci termasuk Zabur min ba'di dzikri. Setelah ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz, apa ketetapan Allah yang tidak pernah berubah itu? Annal ardha yarithuha ibadiyas salihun. Bahwa bumi Allah hanya akan diwariskan kepada hamba-hambanya yang saleh. Para ulama tafsir, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir, Bapak Ibu, di dalam tafsirnya, itu beliau, Imam Ibnu Katsir, rahimahullah mengatakan begini, ayat ini adalah berita dari Allah, sebuah kepastian, keniscayaan, ketentuan Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Apa itu? Bahwa hamba-hambanya yang soleh dipastikan menjadi manusia yang meraih as-sa'adah, kebahagiaan fid dunya wal akhirah, wa wirasatil ardi fid dunya wal akhirah. Dan mereka lah hamba-hamba yang soleh, yang berhak untuk mewarisi bumi di dunia dan di akhirat. Lalu ada pendapat dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang pakar tafsir dari kalangan sahabat. Di antaranya beliau menafsirkan yang dimaksud dengan al-ardh di situ adalah ardhul jannah, termasuk bumi surga. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu hafizakumullah, menjadi orang soleh itu pilihan atau kewajiban? Saya mah terserah mau jadi anak soleh mau kagak. Saya mau jadi suami yang soleh, mau jadi istri yang solihah atau tidak, itu kan urusan saya. Kira-kira menjadi orang soleh itu menjadi opsi, pilihan atau sebuah keharusan, kewajiban? Dia menjadi sebuah keharusan, keniscayaan. Apalagi kalau kita memahami ayat tadi, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan yang berhak untuk mewarisi bumi Allah, termasuk yang disampaikan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ardhul jannah siapa? Hanya hamba-hamba yang soleh. Kalau begitu, kalau tidak menjadi hamba yang soleh, apakah bisa mewarisi surga? Tidak bisa. Maka ini bukan pilihan lagi. Ini adalah keharusan yang harus kita perjuangkan. Waktu kita, tenaga kita, harta kita, pikiran kita, semuanya harus kita kerahkan dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Kalau jujur kita benar-benar ingin meraih as-sa'adah fid dharain, bersungguh-sungguh ingin meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selama ini kan doa kita apa Bapak Ibu? Doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan selama ini kita berdoa memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat kita. Usahanya diberikan keberhasilan,
rumah tangganya diberkahi, kebaikan semua di dunia. Tapi kita tidak ingin kebaikan hanya di dunia, tapi bagaimana kemudian kebaikan juga di akhirat. Dan ternyata untuk meraih itu tidak bisa tidak kecuali kita harus menjadi pribadi yang soleh. Kalau tidak, kita akan jauh dari kebahagiaan itu, kebahagiaan dunia akhirat. Maka apapun profesi kita, silakan kita bekerja sesuai potensi, kemampuan, kompetensi, keahlian kita, silakan. Karena semua kesibukan, aktivitas kita, itu dapat kita gunakan sebagai media, wasilah untuk menjadi pribadi yang soleh. Menjadi pemimpin yang soleh, anak yang soleh, petani yang soleh, pedagang yang soleh, pebisnis yang soleh, silakan. Kesibukan kita masing-masing. Tapi yang penting bagaimana betul-betul soleh. Kemudian, kenapa kita harus memperjuangkan dan sungguh-sungguh menjadi pribadi yang soleh? Karena Bapak Ibu hafizakumullah, kalau menjadi orang soleh itu nikmatnya, kaum muslimin di seluruh dunia akan selalu mendoakan kita. Bahkan kalaulah kita meninggal dunia pun kita tetap terus didoakan. Karena kita soleh. Dari mana kita tahu bahwa kaum muslimin di seluruh dunia, dimanapun, fi kulli zaman wa makan, selalu mendoakan kita. Hadis Rasulullah SAW yang kemudian kita amalkan selama ini. Bapak Ibu, kalau tahiyat ketika kita tasyahud, bukankah di antara doa yang kita baca mendoakan orang soleh? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alayna, semoga keselamatan, ketentraman, keamanan tentu di dunia dan di akhirat. Alayna untuk kita semuanya, wa ala ibadillahis sholihin, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kalau menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dimanapun, seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, setiap kali mereka sholat, selalu mendoakan kita. Saudara kita yang sholat di Amerika, jauh nun di sana, sama. Saudara kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bangka, yang ada di pulau-pulau yang lain, yang ada di benua Afrika, yang ada di tempat yang lain, ketika mereka sholat selalu mengucapkan doa yang sama. Dan Nabi SAW dalam hadis sahih memang telah mengajarkan kepada kita untuk mendoakan itu, untuk membaca doa ini. Makanya di dalam hadis sahih Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, fa innakum idza qultumuha, maka jika kalian selalu mengucapkan doa ini, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, asaba kulla abdin lillahi sholih fi samai wal ard, maka akan menimpa bagi hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Al-Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan mengomentari hadis ini, hadis sahih ini, bahwa man arada ayyahdha, barang siapa yang ingin untuk mendapatkan dan meraih keberuntungan dengan salam ini, ucapan doa keselamatan, alladzi yusallimul khalqu fis shalah, yang selalu dibaca oleh setiap hamba Allah dalam salatnya, falyakun abdan salihah, maka hendaknya ia bersungguh-sungguh untuk menjadi hamba yang saleh. Wa illa, kalau dia tidak sungguh-sungguh menjadi hamba yang saleh, pribadi yang saleh, hurima hadzal fadlul azim, maka dia terhadang, maka dia akan dijauhkan dari karunia yang agung ini.
Karena itu sekali lagi inilah yang harus kita perjuangkan. Sebentar lagi, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan kita selalu berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Dan Ramadan itu Bapak Ibu hafizakumullah adalah sebuah institusi kampus perguruan tinggi yang mengalahkan perguruan tinggi yang hebat di seluruh dunia. Yang seluruh kurikulumnya itu mencetak pribadi-pribadi yang soleh. Kalau kita sungguh-sungguh melaksanakannya, mengisi dengan seluruh amalia Ramadan, bukan hanya puasa Ramadan saja, qiyam Ramadan, tilawatul Quran, sedekah dan seluruh amalia Ramadan, maka ini adalah kesempatan emas untuk mencetak diri kita menjadi pribadi yang soleh, keluarga yang soleh, anak-anak yang soleh. Makanya ujung-ujungnya perintah puasa itu apa? La'allakum tattaqun. Supaya kita semuanya, keluarga kita semuanya, masyarakat kita semuanya, termasuk kaum muslimin di Belitung ini semuanya, menjadi manusia-manusia bertakwa. Dan orang-orang bertakwa itulah orang-orang soleh yang akan mewarisi surga. Karena di ayat yang lain, seperti dalam surat Ali Imran, ayat 133 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard." Surga seluas langit dan bumi dipersiapkan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Dipersiapkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Di dalam surat Al-Anbiya 105 tadi, yang mewarisi surga hamba-hamba Allah yang soleh. Berarti orang yang bertakwa itulah hamba-hamba yang soleh. Orang yang soleh itulah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka harus dimanfaatkan dengan maksimal kesempatan bertemu dengan Ramadan itu. Kemudian Bapak Ibu hafizakumullah, yang ketiga, kenapa kita harus berjuang bersungguh-sungguh menjadi pribadi yang soleh? Bapak Ibu hafizakumullah, karena kalau menjadi orang tua yang soleh, menjadi anak yang soleh, itu dipastikan akan dapat memberikan manfaat bagi keluarganya fid dunya wal akhirah. Memberikan manfaat bagi keluarganya di dunia dan di akhirat. Kalau ada orang tua yang soleh, apa sih soleh itu? Mungkin ada yang bertanya, apa sih soleh itu? Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah mendefinisikan orang soleh itu adalah huwal qaim bima yajibu alaihi min hukukillah wa hukuki ibadi. Orang yang soleh itu adalah orang yang sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah dan kewajiban-kewajiban terhadap hamba Allah, sesama hamba Allah. Yang itu berarti dalam bahasa sebagian ulama, orang yang soleh itu adalah orang yang merepresentasikan menjadi manusia-manusia yang memiliki nilai kebergunaan bagi dirinya dan memiliki nilai kebergunaan bagi orang lain, bagi keluarganya, tetangganya, masyarakatnya, bangsa negara. Itulah pribadi yang soleh. Maka kalau ada orang yang soleh seperti ini, maka dia bisa memberikan manfaat, bahkan bisa memberi manfaat di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, hafizakumullah, mungkin gak pernah terpikir atau mungkin ada yang lupa. Pernahkah kita merenung bahwa keberhasilan kita hari ini, kesuksesan yang kita raih hari ini, itu diantaranya boleh jadi diantaranya karena kesolehan ayahanda dan ibunda kita.
orang tua kita. Boleh jadi itu diantaranya karena doa-doa mereka. Tangisan-tangisan mereka di tengah tahajud mereka. Itu boleh jadi karena puasa-puasa yang mereka jalani. Kalau dalam bahasa orang Jawa, tirakatnya orang tua kita. Sebab kesolehan orang tua itu bisa memberikan pengaruh positif bagi perjalanan kehidupan anaknya. Dan inilah kenapa kita juga harus berjuang bersungguh-sungguh untuk menjadi orang tua yang soleh, ayah handa yang soleh, ibunda yang solihah, suami yang soleh, istri yang solihah. Apa dalilnya? Nanti di rumah karena waktunya sebentar dibuka surat Al-Kahfi yang biasa kita baca. Biasa dibaca hari apa Pak, Bu? Hari Jumat. Dan itu sunnah membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Di akhir surat Al-Kahfi itu, Bapak Ibu, ada cerita tentang dua orang soleh, siapa? Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya kan? Khidir alaihissalam. Nah, saya singkat saja. Cerita yang bagian akhir itu diantaranya, dua orang ini memasuki satu perkampungan. Tapi kemudian ditolak, entah kenapa ditolak, dan akhirnya berlindung di satu tempat, istirahat di satu tempat, dan di tempat itu ada tembok yang mau roboh, ya kan? Di Al-Quran kan begitu ceritanya. Ada tembok yang mau roboh. Apa yang dilakukan oleh Khidir terhadap tembok yang mau roboh itu? Diperbaiki. Kalau sekarang mungkin manggil tukang, diperbaiki. Sehingga tidak roboh. Jadi baik kembali, tegak kembali. Lalu disitulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan. Apa rahasianya di balik tembok itu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok yang diperbaiki oleh Khidir itu bukan sembarang tembok biasa seperti tembok-tembok kita, beda. Tembok ini kana li ghulamaini, dia milik dua anak yatim di kota itu. Ada apa dengan tembok ini? Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah tembok ini ada harta pusaka milik kedua anak yatim ini. Maklum Bapak Ibu, zaman itu sudah ada bank belum? Belum ada bank. Zaman dulu orang kalau ingin menyimpan harta pusaka, emas atau ini, itu ditanam di bawah tanah. Lalu ditandai dengan tembok. Yang tahu hanya mereka. Nah, dua anak yatim ini ditinggali oleh orang tuanya, ayahnya itu harta pusaka. Lalu di atas harta pusaka ada tembok. Kalau tembok ini roboh, apa yang terjadi? Maka harta pusaka ini mungkin akan mencuat ke atas, kelihatan. Bapak Ibu tahu sendiri, Bapak-bapak, kalau manusia ada orang-orang melihat emas, kira-kira gimana itu? Emas di tempat yang gak ada huniannya. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Pasti semuanya kan berebut, hilang emas itu. Apalagi emas Jawa berat-berat itu. Pasti akan jadi dijarah, direbut. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan harta pusaka kedua anak yatim ini. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana abuhuma sholihah. Karena ayah dari kedua anak yatim ini soleh. Jadi kesolehan kedua orang tuanya, kesolehan ayah kedua anak yatim ini membawa keberuntungan urusan dunia kedua anak yatim ini. Sehingga hartanya tidak hilang, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Itu artinya kesolehan orang tua memberikan manfaat bagi urusan dunia anak-anaknya. Maka disinilah pentingnya kita menjadi orang tua yang soleh dan salihah. Dan inilah yang diamalkan, difahami oleh salafun saleh. Ada seorang ulama tabi'in, namanya Sa'id
ibnul Musayyab. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu boleh membaca Musayyib. Sa'id ibnul Musayyib atau Sa'id ibnul Musayyab rahimahullah. Beliau ini mendapatkan gelar Sayyidut Tabi'in. Apa Sayyid Tabi'in? Sayyid Tabi'in itu berarti pemimpinnya generasi tabi'in. Jadi ada generasi sahabat punya murid namanya tabi'in. Presiden generasi tabi'in itu adalah Sa'id ibnul Musayyab atau Musayyib rahimahullah. Beliau pernah memanggil anaknya. Dipanggil anaknya. Kemudian dikatakan kepada anaknya, "Ya bunai, wahai anakku, la azidanna fi salati." Wahai anakku, ayahanda, abah, bapak akan meningkatkan salat. Bapak akan semakin rajin salat. Mungkin kalau sekarang bapak akan rajin puasa, bukan hanya puasa Ramadan. Kalau Ramadan wajib semuanya. Nah, tidak hanya puasa Ramadan, rajin puasa yang lainnya. Bukan hanya salat fardu, bapak akan rajin tahajud. La azidanna fi salati. Untuk apa? Min ajlik rajaan ayyahfadha fika. Ini semuanya adalah untuk kepentinganmu. Untuk keberhasilan studimu. Untuk keberhasilan urusanmu. Aku berharap dengan ibadahku, bertambahnya kesolehanku, meningkatnya ibadahku kepada Allah, termasuk sholatku, Allah menjagamu, melindungimu. Bapak Ibu, kan kita tidak mungkin bisa memantau anak 24 jam. Bapak Ibu sekolahkan, kuliahkan di Jawa sana, Jakarta, lalu dipasang CCTV di kamarnya, di motornya, di kendaraannya. Enggak mungkin, betul gak? Mungkin ada juga yang menyekolahkan anaknya di Malaysia atau di luar negeri, atau mesantrenkan anaknya di mana. Kan enggak mungkin kita memantau anak kita, betul? 24 jam, enggak mungkin. Apa yang kita lakukan agar anak kita dijaga, dilindungi Allah Subhanahu? Meningkatkan kesolehan kita. Seperti yang dilakukan oleh Sa'id ibn Musayyib. Wahai anakku, dipanggil anaknya, Abah akan semakin meningkat sholatnya. Aku akan tambah tingkatkan sholatku untuk kepentinganmu. Aku berharap Allah menjagamu, melindungimu. Lalu beliau membaca ayat tadi, wa kana abuhuma sholihan. Itulah yang disampaikan Allah. Gara-gara ayahnya yang soleh itu, harta dunia kedua anak yatim tadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu punya tafsir Ibnu Katsir, nanti di rumah coba dilihat atau lihat di Google, itu ada PDF-nya. Ada pendapat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada yang mengatakan, ulama tafsir itu bahkan mengatakan bukan bapaknya langsung. Ada yang mengatakan al-ab ats-tsamin, itu bapak keturunan yang ke-8, generasi ke-8. Berarti kakek buyut yang kesekian. Bayangkan, kalau kakek buyut yang kesekian, generasi yang kesekian saja, pengaruh kebaikannya, kesolehan mereka ini masih bisa memberikan pengaruh baik bagi cucu yang kesekian. Apatah lagi bapaknya dan ibunya langsung. Ini di dunia. Pertanyaannya, kira-kira kalau di akhirat bisa gak memberikan manfaat? Nah, Bapak Ibu nanti di rumah baca surat At-Tur ayat 21. Surat At-Tur ayat 21. Ini berita gembira bagi kita semuanya yang sungguh-sungguh menjadi pribadi yang soleh, sungguh-sungguh menjadi anaknya menjadi anak yang soleh, putra-putri yang soleh dan solihah, sungguh-sungguh untuk membangun keluarga yang soleh. Ada berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min a'malihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Yang artinya walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keluarga besarnya, anak cucunya dalam keadaan beriman, sama-sama soleh, sama-sama rajin ibadah, sama-sama rajin sholat. Apa janji Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami himpun, kumpulkan mereka
bersama dengan anak cucunya, keluarga besarnya di derajat surga yang sama. Dan kami tidak kurangi amal mereka sedikit pun. Kullu mri'in bima kasaba rahim. Masing-masing terikat oleh amalnya. Allahu Akbar. Jadi nanti keluarga yang saleh itu bisa mengadakan reuni akbar di surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti kesempatan lain kalau ada waktu Bapak baca, saya menulis buku judulnya Menjadi Keluarga Bahagia di Dunia dan di Surga. Salah satunya pilar dasarnya ayat itu. Jadi ternyata kebahagiaan yang kita bangun di dunia ini itu ternyata bisa berlanjut, kita bisa kumpul kembali di surga. Itu bukan mimpi. Apalah artinya kita bahagia di dunia kumpul, tapi ternyata nanti begitu di akhirat address alamatnya beda. Ada yang alamatnya surga, ada yang ke neraka. Na'udzubillah. Nah kita berharap menjadi keluarga yang bahagia di dunia dan kemudian kumpul kembali di surga. Nah ayat 21 surat At-Tur ini adalah berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat ini para ulama tafsir mengatakan apa? Hadza fadlullah. Imam Ibnu Katsir mengatakan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat ini Allah memberikan nikmat alal abna bi barakati amalil aba. Ini adalah berita gembira karunia Allah terhadap anak-anak karena keberkahan dan kesolehan orang tuanya. Karena mereka soleh, orang tuanya bisa mengangkat derajat putrinya sehingga nanti bisa kumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Masihkah kemudian kita tidak sungguh-sungguh menjadi orang tua yang soleh? Masihkah kemudian kita tidak sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang rajin ibadah? Katanya pengen punya anak soleh dan solihah, tapi ternyata kita belum sungguh-sungguh. Maka inilah jaminan. Itu yang tadi saya katakan, bahwa boleh jadi keberhasilan kita hari ini itu tidak lepas diantaranya karena kesolehan orang tua kita. Doa-doa mereka, puasa-puasa sunnah mereka, rajinnya mereka dulu tilawatul Quran, semangat mereka untuk bersedekah, kesolehan yang mereka bangun itulah yang kemudian memancar, memberikan manfaat untuk keberhasilan urusan kita. Maka jangan lupakan mereka, doakan mereka yang masih hidup diberi panjang umur dalam taat kepada Allah, yang sudah meninggal dunia semoga Allah ampuni dan kuburannya menjadi raudhah min riyadhil jinnah. Lalu mungkin ada yang bertanya, loh Ustaz, sekarang kebalikannya. Kan dalam keluarga kadang-kadang yang lebih soleh putranya. Kalau tadi ini kan ayahnya. Apakah anak yang soleh bisa mengangkat derajat orang tuanya? Kalau orang tua soleh bisa mengangkat derajat anaknya di surga. Sekarang anak yang soleh, kadang-kadang di dalam keluarga ada keluarga yang anaknya jauh lebih soleh. Anaknya Masya Allah hafal 30 juz. Abinya, uminya hanya hafal juz 30. Misalnya. Ada anak yang Masya Allah luar biasa, soleh, rajin ibadah. Bagaimana? Sama. Anak yang soleh juga, insya Allah juga bisa mengangkat derajat orang tuanya. Yang mungkin level kesolehannya di bawahnya. Dan ini yang dipertegas oleh Allah dalam ayat ini. Ya? Maka disinilah bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pelit untuk mengeluarkan biaya untuk kesolehan putra-putri kita. Jangan mendidik anak-anak kita itu hanya karena daripada kosong, daripada nganggur. Mending ngaji anak, didik anak lah. Harus benar-benar kita curahkan pikiran, tenaga kita. Dan kemudian kita siapkan anggaran. Jangan pelit untuk membiayai anak-anak kita untuk kesolehan dan kesolehan mereka. Kenapa? Karena ketika putra-putri kita soleh dan solihah, itu dapat mengangkat derajat kita di surga Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah. Apa dalilnya? Banyak sekali dalilnya. Di antaranya
Ada hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani. Mungkin hadis ini populer, Bapak Ibu pernah mendengar. Kalau kita punya anak yang penghafal Quran, apa kata Nabi? Banyak riwayatnya hadis ini. Nanti di akhirat itu ada orang tua, ayahanda dan ibunda yang kaget ketika dipakaikan oleh Allah tajul karomah, mahkota kemuliaan, walibasul karomah, jubah kemuliaan. Dia kaget. Dan kekagetannya itu diungkapkan, ya Rabb anna li hadza. Ya Allah, apa yang menjadikan aku dimuliakan seperti ini? Sepertinya aku kok enggak berhak. Selama ini aku biasa-biasa saja, tapi kenapa kok aku dimuliakan luar biasa seperti ini? Ya Rabb anna li hadza. Apa jawabannya? Bi akhdhi waladikumal Qur'an. Kalian pantas mendapatkan kemuliaan ini karena kesungguhan kalian, wahai orang tua, bapak dan ibu, kesungguhanmu, waktu yang kau korbankan, harta yang kau belanjakan, sehingga menjadikan putra putrimu menjadi penghafal-penghafal Al-Quran. Orang-orang yang cinta Al-Quran. Orang-orang yang senantiasa menyenandungkan Al-Quran. Allahu Akbar. Di dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW juga menyampaikan, Innallaha la yarfa'ul abda salih. Ada seorang hamba yang soleh diangkat derajatnya oleh Allah. Maka dia kaget, orang tua ini yang soleh ini kaget ketika diangkat derajat oleh Allah. Maka dia bertanya dengan pertanyaan yang mirip tadi dalam riwayat Tabrani. Ya Rabb anna li hadza, ya Allah, apa yang menjadikan aku diangkat derajat seperti ini? Dijawab, bistighfari waladika. Oh, ini karena permohonan ampun anakmu untukmu. Yang seperti ini tidak mungkin kalau tidak anak yang soleh. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis sahih, Rasulullah SAW menegaskan, di antara yang masih terus mengalirkan pahala yang tidak berkeputusan, memberikan manfaat dan mengangkat derajat orang tua adalah siapa? Anak yang soleh. Idza mata ibnu Adam, apabila manusia meninggal dunia, in qata amalu illa min salam, semua terputus kecuali 3 saja yang terus mengalirkan pahala yang tidak berkeputusan kepada mayit. Entah di kuburnya, menerangi kuburnya yang gelap itu, yang hanya beberapa meter. Kemudian gelap karena al-qabr dzulumah. Kuburan itu gelap. Tapi nanti dia bisa lapang, rahmah, wasi'ah, rahib, terang. Di antaranya karena anak yang soleh. Apa kata Nabi? Sedekah jariyah, sedekah jariyah, aw ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, aw waladin soleh, anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ini adalah berita gembira. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran, surah At-Tur, ayat ini, itu adanya pada pembahasan tentang beragam kenikmatan yang Allah berikan kepada ahli surga. Kalau baca ayat 17-nya, kan dimulai dari ayat 17 itu. Innal muttaqina fi jannati wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Muttaqiina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain. Baru kemudian ayat ini, walladzina amanu wattaba'u. Artinya apa ini? Jadi di tengah-tengah Allah menyampaikan beragam kenikmatan yang akan diterima oleh orang-orang bertakwa, orang-orang soleh di surga. Di tengah-tengah itu ada pembahasan ayat ini. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis yang berkaitan dengan ayat ini dan dikutip oleh ulama-ulama tafsir dalam tafsirnya, termasuk tafsir Ibnu Katsir. Saya sebutkan tafsir Ibnu Katsir sering karena tafsir ini sangat populer. Apa? Rasulullah SAW menyampaikan, idza dakhala ar-rajulu al-jannah, apabila seseorang masuk surga. Sudah masuk Isa ya?
Baik, kita azan dulu sebentar, nanti kita lanjutkan 5 menit. Kita dengarkan azan. Lalu 5 menit, kemudian kita tutup insyaallah. Kita akan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Problematika dakwah dan keumatan yang semakin hari semakin kompleks membutuhkan respon serius dari semua pihak, terutama mereka yang berdiri di garis depan dalam melakukan advokasi terhadap umat, yakni para dai. Problema dakwah yang disertai dengan perkembangannya yang pesat tentu saja membutuhkan sebuah wadah yang memberikan arahan pada umat melalui pembentukan wadah dai yang profesional, bermoral, misionir, dan visioner dalam merancang dan merekayasa langkah-langkah, rencana, dan aksi-aksi dakwah di masa depan. Wadah tersebut hendaknya bertujuan untuk memberdayakan dakwah dan dai dalam usaha merekonstruksi dan mereformasi pandangan umat terhadap tugas-tugasnya sebagai pemikul panji moralitas yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, baik moralitas sosial politik, budaya, maupun peradaban. Dengan demikian, diharapkan lahir Islam yang memberikan makna rahmatan lil alamin dalam dunia nyata, memberikan pembelaan terhadap nilai-nilai kebenaran, dan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap nilai-nilai Islam yang universal. Kompleksitas dakwah dalam menghadapi gelombang dan tantangan globalisasi
anaknya memilih jalan yang lain, maka yang seperti ini tidak mungkin bisa kumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Bapak Ibu hafizakumullah, kenapa kita harus sungguh-sungguh menjadi pribadi yang soleh? Karena Bapak Ibu, orang-orang yang meninggal dunia, orang-orang yang mati, telah datang ajalnya, ternyata di antara penyesalannya ketika sudah merasakan kematian adalah menyesal. Kenapa dulu ketika masih hidup tidak menjadi orang yang soleh? Kenapa dulu ketika masih hidup tidak rajin sholat? Kenapa dulu ketika masih hidup tidak rajin bersedekah? Kenapa dulu ketika masih hidup tidak rajin berpuasa? Inilah yang disesalkan oleh orang-orang yang telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mayit-mayit itu. Dari mana? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyampaikan kepada kita. Penyesalan itu diabadikan Allah dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 99 sampai 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un." Ketika kematian mendatangi salah seorang mereka, maka kemudian mereka minta kepada Allah, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Jadi orang-orang yang mati meninggal dunia, yang menggunakan kehidupan dunia hanya untuk maksiat, jauh dari Allah, malas sholat, malas ibadah, mereka menyesal, minta kepada Allah, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Untuk apa? Dia mengatakan, la'alli a'malu sholihan fima tarku, supaya aku bisa melaksanakan amal soleh yang selama di dunia saya tinggalkan. Dulu ada panggilan sholat, hayya ala sholat, enggak, cuek, enggak peduli. Ada panggilan as-sholatu khairu minan naum, enggak mau bangun-bangun. Menyesal dia. Maka ketika datang kematian, dia minta dikembalikan ke dunia supaya bisa sholat, supaya bisa melaksanakan ibadah, supaya bisa beramal soleh. Tapi pertanyaannya, permintaan seperti itu apakah dikabulkan Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Sama sekali tidak akan pernah itu terjadi. Itu hanya ucapan, permintaan, permohonan, tapi nggak mungkin terjadi. Penyesalan yang tidak ada gunanya. Di belakang mereka ada barzakh dan mereka menunggu di kubur itu ila yaumi yub'atsun, sampai dibangkitkan, sampai datang hari kiamat. Dan kita meyakini di kuburan itu ada azab kubur, tapi juga ada nikmat kubur. Kalau di dunia nggak pernah sholat, nggak pernah ini, dia akan merasakan azab kubur, fitnah kubur, sebelum merasakan azab yang hakiki di neraka. Di kuburannya udah sengsara. Disinilah pentingnya menjadi orang soleh. Dan di akhir surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala juga dengarkan penyesalan itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadahumul maut qala rabbirji'un. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Ada orang-orang yang menyesal. Begitu datang kematian, tiba ajalnya, dia minta kepada Allah, ya Allah, stop. Minta tenggang waktu sebentar saja. Laul akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong tangguhkan sebentar saja. Apa? Dia nggak perlu minta beberapa hari, mungkin sebentar saja, beberapa menit saja. Fa'asaddaqo, supaya aku bisa berinfak, supaya aku bisa mencairkan deposito saya, supaya ada yang bisa saya jual untuk saya infakkan, supaya saya bisa ke ATM untuk saya cairkan lalu saya infakkan. Fa'asaddaqo wa akum minas shalihin, dan supaya aku bisa menjadi orang soleh. Menyesal, tapi Bapak Ibu, penyesalan seperti itu nggak ada gunanya. Lebih baik menyesal ketika masih di dunia, ketika hayat masih di kandung badan. Lebih baik menyesal di dunia sebelum kematian datang, itu jauh lebih baik daripada menyesal setelah kematian itu datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang soleh.
Dan semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan, dan semoga Ramadan betul-betul kita manfaatkan pertemuan itu dengan Ramadan itu untuk membangun, mencetak diri kita, anak-anak kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang saleh, putra-putri yang salihah, sehingga kita akan dapat merasakan dan menikmati kebahagiaan di dunia, dan nanti di akhirat kita bisa kumpul kembali bersama dengan keluarga besar kita. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu 'amin wa antum bi khair. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.